Salam damai sejahtera di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Jumpa kembali dalam renungan pagi kita untuk hari ini 14 Februari 2022. Dan khususnya saya juga menyampaikan selamat hari ulang tahun untuk Ibu Yvonne Sahala Mementu yang berhari ulang tahun pada hari ini. Dan juga khusus bagi keluarga Kalalo Mokolinuk yang berada di Suwaan, dan juga orang tua Ibu Mokolinuk Solang yang kiranya berkat Tuhan pada pagi hari ini boleh menjadi bagian keluarga. Kita akan mendengarkan pekabaran firman Tuhan hari ini khusus 14 Februari 2022 dengan judul Kasih Allah Memberikan Harapan Kesempurnaan. Sebelum kita lanjutkan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Dan teristimewa bagi Ibu Yvonne Sahala Mementu yang Tuhan sudah tambahkan usia di hari ini, usia yang baru. Hamba-Mu bersyukur bersama keluarga ini, bersama Ibu Yvonne khususnya, suami, anak-anak, dan juga segala tanggung jawab Tuhan akan memberkati. Pekabaran hari ini boleh menguatkan keluarga dan juga bagi khususnya keluarga Kalalo Mokolinuk, keluarga muda bersama dengan keluarga orang tua, dan walaupun mereka terpisah ada di Manado dan juga ada di Weda, Halmahera Tengah, Tuhan juga pelihara. Firman Tuhan yang kami dengar pada pagi hari ini akan menguatkan kami. Terpujilah nama Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Renungan pagi kita untuk hari ini 14 Februari 2022 yang merupakan hari perayaan Hari Kasih Sayang dirayakan di dunia ini. Dan judul kita adalah Kasih Allah Memberikan Harapan Kesempurnaan. Dan ayat tema kita Roma 8 ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Sekali lagi, Roma 8 ayat 4, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh. Dengan kasih yang tak terceritakan, Allah telah mengasihi kita, dan kasih kita bangkit kepadanya bila kita memahami tentang panjangnya dan lebarnya, dan tingginya kasih yang melampaui pengetahuan ini. Oleh penyataan keindahan Kristus yang menarik, oleh pengetahuan akan kasih-Nya yang dinyatakan kepada kita sewaktu kita masih orang-orang berdosa. Hati yang keras, luluh dan takluk, dan orang berdosa diubah dan menjadi anak surga. Allah tidak menggunakan ukuran wajib. Kasih adalah alat yang Dia gunakan untuk membuang dosa dari hati. Olehnya, Dia mengubah kesombongan menjadi kerendahan hati, dan permusuhan dan ketidakpercayaan menjadi kasih dan iman. Orang-orang Yahudi telah bekerja keras untuk mencapai kesempurnaan dengan upaya mereka sendiri, dan mereka telah gagal. Kristus telah mengatakan kepada mereka bahwa kebenaran mereka tidak akan pernah masuk kerajaan sorga. Sekarang Dia tunjukkan kepada mereka tabiat kebenaran yang akan dimiliki semua orang yang masuk surga. Di seluruh khotbah Yesus di atas bukit, Yesus melukiskan buah-buahnya, dan kini dengan satu kalimat Dia menunjukkan sumber dan sifatnya. Jadilah sempurna sebagaimana Allah sempurna. Hukum itu adalah suatu catatan dari tabiat Allah. Lihatlah dalam Bapamu yang di sorga suatu manifestasi prinsip-prinsip yang sempurna, yang merupakan fondasi pemerintahan Allah. Allah adalah kasih, bagaikan sinar terang dari matahari. Kasih, terang, dan sukacita mengalir keluar dari Dia kepada seluruh makhluknya. Sifatnya adalah memberi. Hidupnya sendiri adalah aliran kasih yang tidak mementingkan diri. Dia katakan kepada kita supaya sempurna seperti Dia.
dalam sikap yang sama, kita harus menjadi pusat terang dan berkat kepada lingkungan kita yang kecil, sebagaimana Yesus kepada alam semesta. Merupakan suatu hubungan judul kita hari ini, kasih Allah, dengan hari yang dirayakan oleh seluruh dunia, walaupun di Alkitab tidak ada, bahwa tidak ada hari untuk hanya kasih sayang hari ini. Kasih sayang itu setiap hari. Bahkan kasih Allah yang diberikan kepada kita tidak mengenal hari. Kapan saja Dia berikan kepada kita. Kita tidak boleh ada upaya, bukan upaya, tetapi kita tidak boleh mengatakan bahwa upaya kita untuk mendapatkan keselamatan adalah merupakan satu-satunya jalan kepada keselamatan. Tidak, saudara. Kita berupaya untuk setia kepada Tuhan, itu bukan syarat bagi keselamatan, tetapi adalah respons kita akibat daripada kasih Allah, akibat daripada kita mengasihi Allah. Responsnya adalah kita menuruti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Kita wajib menuruti Allah. Kita wajib memiliki tabiat seperti Allah. Tapi tidak dalam upaya kita. Tidak dalam usaha kita. Kita harus bergantung pada satu harapan. Yaitu bahwa kasih Allah lah yang memberikan kita harapan kesempurnaan. Tidak ada di dalam diri kita. Kalau kita mengasihi orang lain di sekitar kita, kita mengasihi suami, mengasihi istri, mengasihi anak-anak, itu hanyalah oleh karena akibat daripada kasih Allah yang boleh menjadi bagian kita. Hari ini yang perlu kita praktekkan adalah kita boleh membagikan kasih itu kepada setiap orang di sekitar kita. Saya selalu ulang-ulang, bukan dengan kekayaan kita saja kita boleh berbagi kasih dengan orang. Bukan hanya dengan sesuatu yang harus kita berikan, tetapi mungkin dengan senyum kita, mungkin dengan sapaan kita, mungkin dengan tutur kata kita yang baik kepada setiap orang di sekitar kita, akan memberikan, berdampak, akan memantulkan kasih Allah kepada setiap orang. Kita tidak sempurna. Kadang kita berkata kita mengasihi orang lain di sekitar kita, tapi kita tidak sengaja kita berlaku kasar kepada mereka. Perlu ada tabiat Allah dalam diri kita. Caranya adalah bukan dengan kekuatan kita, hanya oleh karena kasih karunia Allah. Dia boleh mengubah orang yang sombong menjadi rendah hati. Dia boleh merubah orang yang bermusuhan. Boleh ada kasih di antara mereka. Dia boleh merubah orang yang tidak percaya. Boleh ada iman yang kuat di dalamnya. Dan manifestasi kasih Allah boleh nampak dari kehidupan kita kepada orang lain di sekitar kita. Ini adalah fondasi yang harus kuat dalam diri kita. Kiranya pekabaran hari ini boleh menjadi berkat dalam hidup kita. Kita boleh mengasihi Allah. Bukan supaya Tuhan mengasihi kita, tapi karena Allah telah mengasihi. Respons kita kepadanya adalah kita mau mengasihi Dia. Dengan bukti adalah kita mengasihi orang di sekitar kita. Kita mengasihi sesama kita. Yang boleh kita pantulkan kasih Allah kepada mereka. Tuhan memberkati pekabaran hari ini dalam kehidupan kita. Mari kita akhiri dalam doa kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, terima kasih untuk kasih-Mu dalam hidup kami. Terima kasih teristimewa untuk pekabaran firman-Mu yang begitu indah hari ini. Kiranya Tuhan, di hari yang orang mengatakan hari kasih sayang hari ini, kami tidak hanya memantulkan hari ini kasih-Mu dalam kehidupan kami bagi orang lain, tapi setiap hari Tuhan, agar betul-betul kasih Allah nampak kepada semua orang lewat kehidupan kami. Berkati kami hari ini dalam setiap tugas tanggung jawab kami, pelihara kami dengan kasih-Mu, menyertai kami, memberikan kami setiap jalan keluar apabila ada masalah kami hadapi. Hamba doakan khusus yang berhari ulang tahun hari ini dan diusulkan dalam doa, yaitu Ibu Ivon Sahala Mementu. Tuhan berkati di usia yang baru yang dialami hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan turut campur tangan. Begitu pula khusus keluarga Kalalo Mokolinuk, Tuhan berkati dalam pekerjaan suami di Weda dan juga istri yang ada di Manado ini. Tuhan pelihara, berkati keluarga ini, berkati juga orang tua, berkati setiap rencana hidup keluarga ini. Hamba juga berdoa untuk pendengar renungan pagi di mana saja berada. Ada yang sakit yang diusulkan, hamba tidak perlu menyebutkan sakit apa, tapi Tuhan akan menolong, memberkati, menjamah, berikan kesembuhan, berikan kekuatan. Setiap usulan doa yang hamba tidak sebutkan dalam doa di
channel ini, tetapi doakan di doa pribadi. Tuhan akan memberkati setiap usulan doa. Kiranya rahmat-Mu selalu menaungi kehidupan kami. Berkati kami sekali lagi hari ini Bapa, terpuji nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku, demikian pekabaran hari ini. Tuhan berkati kita semua. Shalom.